wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dengan NIM A1A325014. Di sini saya akan menjelaskan materi globalisasi dan krisis demokrasi. Hubungan globalisasi dan demokrasi. Hubungan antara globalisasi dan demokrasi menjadi perdebatan yang cukup kompleks. Sebagian pihak berpendapat bahwa globalisasi bertentangan dengan demokrasi karena sistem kapitalisme yang mendominasi globalisasi cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan rakyat. Dalam pandangan ini, demokrasi seringkali hanya menjadi formalitas karena keputusan penting lebih banyak ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa globalisasi justru mendukung demokrasi. Menurut pandangan ini, perkembangan ekonomi dan pasar bebas dapat menciptakan kondisi yang mendorong munculnya demokrasi. Kebebasan dalam bidang ekonomi menganggap mampu memperkuat kebebasan politik. Selain itu, terdapat pandangan lain yang mencoba melihat hubungan globalisasi dan demokrasi secara lebih seimbang. Pandangan ini menekankan pentingnya aturan politik yang adil dan sistem demokrasi yang kuat agar globalisasi tidak merusak demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi harus tetap dijaga melalui institusi dan aturan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat. Masalah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme memiliki sejumlah kelemahan yang terlihat dalam praktik global. Konsep ini cenderung mengikuti arus globalisasi yang bersifat hegemonik, sehingga justru memperkuat dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang. Selain itu, kosmopolitanisme seringkali mengabaikan keberagaman budaya dan nilai lokal karena menggunakan standar universal yang tidak selalu sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam tatanan global. Ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Perdebatan tentang globalisasi dan demokrasi terbagi dua. Ada yang menilai globalisasi mengancam demokrasi, ada juga yang menganggapnya mendukung. Ukurannya terletak pada dua hal, yaitu otonomi, kebebasan individu menentukan pilihan, dan kesetaraan, bersamaan hak politik. Jika globalisasi meningkatkan keduanya, demokrasi akan berkembang. Jika tidak, maka menjadi ancaman. Menurut David Held, otonomi adalah inti demokrasi. Artinya, individu harus mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri, serta memiliki peran dalam pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi. Ia juga mengenalkan konsep demokrasi kosmopolitan yang menyesuaikan demokrasi dengan dunia global. Namun, globalisasi sering memperbesar ketimpangan ekonomi yang berujung pada ketimpangan politik. Orang yang lebih kaya cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam proses politik, sehingga kesetaraannya melemah. Kegagalan pasar swatata. Dalam praktiknya pada abad ke-19, dominasi pasar menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan runtuhnya kehidupan sosial seperti keluarga, tradisi, serta kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu membawa kesejahteraan, melainkan juga dapat memperparah ketimpangan. Kritik terhadap neoliberalisme juga menegaskan bahwa kepercayaan berlebihan pada pasar bebas hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti pemilik modal dan elit politik. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi berupa kemiskinan, tetapi juga pada bidang sosial dan budaya, karena semuanya tunduk pada logika pasar. Globalisasi dan kooptasi politik nasional. Globalisasi bukan proses alami, tetapi hasil keputusan politik yang melibatkan negara dan korporasi. Dampaknya, ekonomi nasional menjadi terintegrasi dengan ekonomi global, sehingga negara kehilangan sebagian kontrolnya. Aktor transnasional seperti perusahaan multinasional, WTO, IMF, dan Bank Dunia memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara. Mereka dapat menekankan negara melalui investasi, utang, maupun perjanjian internasional. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering lebih menguntungkan korporasi dibandingkan rakyat.